grup 3 ya. Nah, kita langsung, jadi kita nggak selesaikan grup 2. Saya harap kalian selesaikan di rumah ya. Jadi ini kita mau menganalisis grup 3 cation ya. Nah, punya kita perlu tahu apa aja itu grup 3. Grup 3 itu adalah zinc, iron, dua dengan iron 3 ya. Lalu aluminium, kromium, nikel, kobalt, dan manganese. Nah, ini semua metal-metal yang biasa dipakai sebagai eh, katalis ya. Ini nikel ini juga aktif sebagai katalis, kobalt juga aktif sebagai katalis. Nah, ini jadi grup 3 ini banyak yang dipakai sebagai katalis. Nah, reagennya itu adalah hydrogen sulfide. Nah, sama juga seperti yang lalu-lalu. Hydrogen sulfide. Nah, ini hydrogen sulfide itu bisa berupa gas atau larutan yang saturated ya. Nah, ketika kita mau menganalisa itu biasanya eh, akan ada sedikit kandungan amonia klorida. Dan jadi yang kita campur itu adalah amonium sulfate sulfide larutan amonium sulfate ya. Oke. Nah, ini dia grup reagen untuk grup 3 ya. Nah, sekarang kita masuk ke grup reaction. Grup reaction. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini iron ya kan, iron Iron 2 sulfit itu warnanya hitam ya. Aluminium hidroksida itu warnanya putih. Nah, jadi kalau berbeda warnanya. Nah, kromium hidroksida itu warnanya hijau. Jadi hijau seperti ini. Lalu nikel sulfit itu warnanya hitam juga. Ya, jadi ini ada besi 2 sulfit, iron 2 sulfide. Dia warnanya hitam, aluminium hidroksida warnanya putih. Nah, lalu kromium hidroksida warnanya adalah hijau. Lalu nikel adalah hitam. Jadi kita bisa menganalisa grup 3 dengan mereaksikan dengan memakai hidrogen sulfida atau kita bisa pakai hidroksida sehingga kita akan mendapat precipitate dengan warna yang berbeda-beda. Jadi ini ada hitam, putih, hijau. Nah, hitam antara iron dengan hitam dengan nikel aja berbeda gitu ya. Jadi kita bisa bisa menyatakan dengan warna dari precipitate tersebut apa jenis dari si elemen yang kita analisa. Oke. Nah, ini juga kalau kita lihat kobalt juga warna hitam, manganese sulfit warnanya pink. Nah, ini cantik warnanya pink. Zinc sulfit juga warnanya adalah putih. Nah, jadi ada beberapa elemen yang warnanya unik. Nah, warnanya unik ini ya seperti inilah. Aluminium putih, kromium hijau. Tapi ada beberapa yang punya kesamaan warna seperti nikel dan kobalt. Lalu aluminium dengan zinc, kedua-duanya adalah putih. Nah, nanti tentunya berarti ada cara yang lain kita untuk membedakannya selain dengan menandai warna dari precipitate-nya. Nah, jadi ini kalau kita lihat apa uniknya grup 3 ini? Grup 3 ini tidak akan bisa mengalami presipitasi dengan menggunakan reagen untuk grup 1 dan 2. Ya. Jadi makanya di sini dia harus ada amonium klorida dicampur dengan hidrogen sulfit. Kalau kita ingat 2 minggu yang lalu ketika kita belajar grup 1 dan grup 2 ya,
Mereka cukup dengan hidrogen sulfit untuk menganalisanya. Tapi kalau untuk si grup 3 ini, kita memakai hydrogen sulfit, tapi harus in the presence of ammonium chloride. Ya, oke. Sempat kan kalian mencatat atau saya kecepatan? Sempat nggak? Belum selesai, Ma'am. Kecepatan, Nan. Yang ini, yang mana? Dari yang mana? Dari yang ini? Iya, Mem. Silakan. Coba nanti tapi apa kalian infokan ke saya kalau misalnya eh, sudah selesai biar kita lanjut ya. Ya sorry, internet saya nggak stabil. Jadi kita putus. Oke. Nah ini udah selesai? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah ini lalu kita masuk ke sini ya. Coba kalian ini cara-cara kalian untuk mengamati eh, si grup 3 ini ya. Sudah selesai yang ini? Sudah ya. Oke, yang ini coba dicatat ya. Selesai? Oke. Nah, ini lanjut ya. Oke, selesai? Oke, selesai ya. Nah, ini kita lihat grup 3 ini ya. eh, Metal dari grup 3 ini kecuali aluminium dengan kromium akan menjadi precipitate ketika direaksikan dengan hidroksida ya. Jadi metal-metal grup 3 ini kecuali, nah kalian tulis saja kecualinya ya. Kecuali aluminium dengan kromium ini eh, akan menghasilkan precipitate ketika dihasilkan dengan hidroksida. Nah, nah ini kenapa? Karena ada proses hidrolisis dari sulfidanya. Ya. The metals, with the exception of aluminum and chromium,
which are precipitate as the hydroxide owing to the complete hydrolysis of the sulfide. Ya. Oke, nah jadi ini kita perbedaannya kecuali, nah jadi ini eh, grup 3 ini ya dalam aqueous solution berarti larutan yang berair. Nah, dalam hal ini besi, aluminium dengan kromium. Nah, dengan sedikit amonium chloride akan terpre, ter, eh, ber- berbentuk presipitasi sebagai sulfida. Ya. Jadi yang lain juga akan terpres berbentuk presipitasi dengan hidroksida kecuali apa tadi? Kecuali aluminium dengan kromium. Jadi artinya apa? Artinya mereka dengan hidrogen sulfit mereka bisa membentuk presipitasi tetapi harus ada amonium klorida. Nah, mereka juga akan membentuk presipitasi dengan hidroksida, tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Aluminium dengan kromium. Jadi makanya hmm, topik topik kualitatif analytical chemistry ini kelemahannya itu banyak yang harus kita ingat ya. Banyak yang harus kita kita ingat seperti ada kecualinya, eh, ada grup reagennya. Nah, itulah yang perlu kita ingat. Coba kalian catat ya, pelan-pelan. Oke. Nah, ini sekarang ada solution versus precipitates ya. Jadi eh, ini kalau kita lihat sebagian dari metal tersebut ada yang dia dalam bentuk larutan, tetapi sebagian dia akan membentuk precipitate. eh, Dia itu dimasukkan ke dalam iron group, ya, iron group. Di grup 3 ini termasuk yang paling banyak di anggotanya dibandingkan eh, grup-grup yang lain ya. Oke, selesai nih? Oke. Nah, ini jadi berarti grup 3 ini kita bagi jadi dua ya. Dia ada yang kita masukkan ke dalam iron group, ada yang kita masukkan ke dalam zinc group. Nah, iron group itu anggotanya adalah iron, aluminium, dan kromium. Nah, sementara zinc group itu adalah nikel, cobalt, manganese, and zinc. Nah, jadi berarti iron group ini kita sebut sebagai grup 3A, sementara zinc group ini kita sebut sebagai grup 3B. Nah, jadi berarti grup 3 ini terbagi menjadi dua. Nah, kemarin grup berapa? Grup satu apa grup 2 juga ada terbagi dua ya. Nah, kalau nggak salah grup satu itu terbagi dua. Nah, jadi ternyata grup 3 ini pun dia terbagi dua. Jadi ada iron group, ada yang kita sebut sebagai zinc group. Oke.
Jadi kita pelan-pelan ini kita Oke, nah jadi iron iron. Sekarang kita masuk ke per elemen ya. Jadi iron itu sebenarnya kalau warna aslinya kalau dia belum teroksida itu adalah silver white ya. Warna keperakan dan dia itu biasanya kuat ya, atau kita sebut sebagai ductile metal dan titik lelehnya cukup tinggi karena ini 1535 derajat Celcius. Nah, inilah iron ya, atau yang kita sebut sebagai besi ya, iron. Oke. Nah, ini jadi dia warnanya silver white. Nah, dia kuat, dia titik lelehnya cukup tinggi. Nah, biasanya di besi itu kalau kita beli secara komersial dia tidak akan murni. Nah, biasanya besi itu akan mengandung beberapa impurity. Nah, impurity-nya itu bisa berupa carbide. Carbide itu berarti karbon, baru silicide, fosfide dan sulfit ya. Sulfit dari iron. Nah, jadi artinya sangat sulit kita menemukan besi yang murni. Apalagi besi itu gampang teroksidasi ya. Jadi makanya besi itu eh, selalu kita temukan, kalau enggak dia ada impurity-nya yang 4 jenis ini, atau kita terkadang menemukan dia dalam bentuk oksida ya. Oke, nah ini iron. Nah, lalu berarti eh, apa peran dari si kontaminan tersebut? Nah, kontaminan tersebut yang ada 4 ini berperan cukup penting karena mereka juga membentuk supaya besi itu menjadi lebih kuat dan juga bisa bersifat magnet gitu ya. Nah, itu jadi ada perannya, ada peran dari si kontaminan tersebut. Jadi bukan bukan dia, walaupun dia disebut kontaminan, tapi kontaminan tersebut ada gunanya gitu ya, ada gunanya. Oke, selesai ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat dengan dilute hydrochloric acid. Nah, jadi kalau misalnya kita punya garam iron, ya, kita bisa larutkan dengan menggunakan dilute atau concentrated hydrochloric acid. Nah, kalian bisa lihat di sini reaksinya dengan dilute hydrochloric acid terbentuk Fe2+ yang ingat kalau saya selalu bilang kalau dia dalam bentuk kation, dalam bentuk ion artinya dia akan bisa larut ya. Nah, ini selain dia larut, dia juga menghasilkan gas, yaitu gas hidrogen, ya. Nah, ini juga kalau ini kan kalau dia dilute, nah ini kalau dia eh, concentrated. Nah, kalau concentrated pada dasarnya sama, cuman bedanya ini berarti di larutan tersebut juga ada anion dari klorida, ya. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah sulfuric acid. Nah, kalau sulfuric acid itu kita harus gunakan hot concentrated sulfuric acid supaya dia bisa larut. Nah, ketika larut dia membentuk iron 3+. Nah, lalu akan dilepaskan gas eh, SO2 ya, gas SO2.
Oke, coba dicatat dulu. Oke, nah udah selesai ya. Nah, lalu nitric acid. Kalau nitric acid kita bisa gunakan cold dilute nitric acid. Jadi hanya apa? Hanya sulfat tadi yang dia harus eh, panas dan concentrated ya untuk melarutkan besi. Nah, jadi tiga-tiga asam ini bisa, cuman untuk HCl dengan HNO3 kita bisa gunakan eh, encer ya, konsentrasi rendah. Nah, di sini kalau kita bisa lihat dia iron 2 plus terbentuk lalu ada amonia. Jadi iron dengan amonia yang akan terbentuk. Oke. Nah, lalu ini berarti sekarang kedua copper. Ya, tadi udah besi, nah, sekarang copper. Nah, copper itu dia bisa bereaksi dengan eh, nitric acid. Maksudnya, kalau copper itu dia tidak bisa bereaksi dengan nitric acid yang dingin. Nah, jadi dingin. Jadi eh, berarti eh, kalau copper dengan cold and concentrated nitric acid nggak bereaksi, ya. Beda tadi dengan ini ya, beda dengan besi kan. Besi tadi bisa bereaksi dengan apa? HCl, H2SO4 dan HNO3. Nah, kalau copper di sini dia tidak bereaksi dengan asam nitrat yang eh, encer, ya. Saya salah ini kayaknya, sorry ya. Ini bukan copper. Saya belum ada jelaskan copper nih. Sorry ya. Coba saya. Iya, ini iron, sorry. Ya, saya minta maaf ya. Nah, ini harusnya iron ya. Nah, iron itu, jadi kalau dia cold nitric acid akan membuat si iron itu tidak bereaksi. Nah, jadi artinya iron itu tidak bisa bereaksi dengan cold and concentrated nitric acid ya. Nah, saya bingung kok di sini di judulnya copper tapi di sini iron. Nah, saya minta maaf ya, ada kesalahan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini nitric acid. Kalau kita punya nitric acid yang hot, ya, berarti panas, lalu kok konsentrasinya tinggi, nah, dia akan bisa melarutkan si iron, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ironnya ini ketika di, dilarutkan dengan menggunakan hot concentrated nitric acid, dia akan menghasilkan Fe3+ dan lalu akan merilis gas nitrogen oksida, gas NO.
Oke, ini kita lanjutkan. Sekarang iron salts. Nah, si garam besi ini ada dua yang penting. Yang pertama adalah eh, garam yang mengandung Fe2+. Nah, garam yang mengandung Fe2+ ini biasanya akan menghasilkan warna hijau. Ya, berarti kan ada garam yang dari Fe2+, ada garam yang dari Fe3+. Karena ingat tadi, si grup 3 yang besi ini, dia bisa bilangan oksidasinya 2, bisa bilangan oksidasinya 3. Ya, jadi kalau bilangan oksidasinya 2 yang seperti ini, dia akan menghasilkan warna hijau. Ya, warna hijau. Nah, lalu berarti di sini kalau kalian perhatikan di sini kan kompleks-kompleks besi eh, ini biasanya warnanya itu intens. Kenapa warnanya intens? Karena si besi ini dia ada orbital D-nya ya. Nah, orbital D itu yang menyebabkan dia ada warna yang intens. Nah, ini dia juga akan membentuk kompleks. Nah, pada kompleks ini iron 2 ini bisa kita oksidasi menjadi iron 3 dengan menggunakan strong reducing agent. Ya. Oke, selesai nih? Bentar, Mem. Hah? Selesai? Belum? Bentar, Mem. Oke, oke. Silakan, silakan. Nah, jadi memang bagaimana ya? Memang banyak sekali informasi-informasi yang kalian perlu pahami di mata kuliah ini ya. Memang biasanya memang semester, kalian semester berapa nih? Semester 5 ya? Semester 5 kan? 4. Semester 4 ya. Oh iya, semester 4. Nah, semester 4 itu memang semester yang termasuk paling melelahkan gitu ya, karena semua mata kuliah yang sulit-sulit di situ gitu ya. Dasar kimia kuantum di situ, apalagi kinetika ya kan? Belum lagi kualitatif, belum lagi anorganik apa? Non logam apa logam lagi ya kan? Nah, jadi non logam ya. Hmm. Semester lalu logam ya. Nah, jadi berarti benar-benar semester 3, semester 4, semester 5, nah, itulah yang apa. Tapi begitu udah semester 6, 7, 8, nah, udah mulai agak menurun lah itu eh, tingkat kesulitannya. Tapi memang ya hmm, kalau kalian bisa survive semester ini ya selanjutnya akan lancar gitu ya. Jadi makanya kerja lebih keras kalian untuk beberapa semester ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat less acidic solution. Nah, jadi kalau misalnya kita punya larutan dengan pH yang lebih kecil, lalu artinya apa? Artinya berarti dia akan semakin kuat sebagai eh, pereduksi. Ya sebagai agen produksi. Nah, ini contohnya kita kita misalnya punya neutral atau alkalin media. Berarti kan kalau alkalin media itu kan berarti dia tidak terlalu tinggi pH-nya kan ya. Nah, itu
biasanya neutral atau alkalin media ini tidak kita ubah tekanannya. Berarti kan atmosferik oksigen itu kan berarti ya eh, ruangan gitu. Karena atmosferik oksigen itu berarti yang ada di ruangan kita itu biasanya akan tetap bisa mengoksidasi si besi 2 ini. Ya, oke. Nah, jadi makanya kalau kita punya besi 2, artinya apa? Kalau kita mau besi 2, kita itu tetap jadi besi 2 dengan waktu yang lama, kita harus menyimpannya di larutan yang sedikit asam. Jadi maksudnya di sini disebut iron to solution must therefore be slightly acid when kept for a longer time. Kenapa? Karena kalian lihat di sini begitu dia ada tercampur dengan basa, alkalin media itu kan artinya basa atau sedikit yang tidak asam. Nah, bahkan pada atmosferik oksigen pun itu akan mengoksidasi si iron 2 ini. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kalian ingat mungkin ya. Jadi supaya nanti eh, kalian nggak apa namanya, kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan menganalisa elemen tersebut, nah itu kalian bisa jawab gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Udah selesai kan? Hmm. Nah, lalu di sini kita lihat kita punya iron 3. Nah, iron 3 ini bisa kita dapat dari iron 3 oksida. Nah, ini iron 3 ini lebih stabil kalau kita bandingkan dengan iron 2. Nah, kalau tadi iron 2 warnanya apa? Ada yang ingat? Iron 2 tadi warnanya apa? Silver white, ma'am. Eh, enggak, iron 2 oxide. Iron 2 itu tadi apa? Bentar ya. Biar kalian jangan, itu iron ya, iron yang dia silver white. Nah, tapi kalau misalnya iron yang ini, yang 2 plus, nah, dia adalah warnanya slight green color, jadi agak-agak kehijauan. Nah, sementara iron 3 ini warnanya eh, agak kuning, pale yellow. Lalu misalnya kalau kita tambahkan sedikit klorida, dia tidak jadi pale yellow lagi, tapi benar-benar jadi kuning yang cerah gitu ya. Nah, jadi the color become stronger. Lalu di sini kalau kita mau mengubah iron 3 menjadi iron 2, kita tinggal menambahkan dengan reducing agent. Nah, jadi kalau kalau kita mau menyimpan iron 3 itu lebih stabil dibandingkan iron 2. Oke, selesai nih? Belum?
Oke. Nah, lalu kita masuk ke aluminium. Nah, tadi kita sudah membahas tentang iron. Sekarang kita masuk ke aluminium. Aluminium ini warnanya putih, lalu dia ductile, lalu dia malleable. Jadi beda dia dengan iron. Kalau iron tadi kan dia kuat gitu ya. Nah, kalau aluminium ini dia malleable, artinya dia kalau dibengkok dia nggak putus gitu ya. Dia bisa bisa dibengkok, jadi bisa dibentuk. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kaitannya ternyata dengan titik leleh ya. Titik lelehnya di sini 659 derajat Celcius. Sementara si besi tadi berapa titik lelehnya? 1500-an ya. 1500-an derajat Celcius. Nah, aluminium ini titik lelehnya 659 derajat Celcius ya. Nah, lalu misalnya kita punya aluminium, aluminium itu akan kalau misalnya udah kena udara, dia langsung bisa teroksidasi permukaannya. Nah, tapi biasanya kalau si aluminium itu permukaannya teroksidasi, di bagian dalamnya, lapis dalam dari aluminium itu tidak akan teroksidasi. Jadi oksidasi yang bagian luar itu akan melindungi oksidasi yang bagian dalam. Hmm. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi sekarang balik lagi mulai kita bagaimana dengan dilute hydrochloric acid. Nah, ternyata kalau untuk aluminium, dilute hydrochloric acid itu akan bisa melarutkan si aluminium. Nah, aluminium itu kalau dilarutkan dalam hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid, dia akan berubah menjadi aluminium 3+. Nah, dan lalu akan ada gas hidrogen yang dilepaskan ya. Gas hidrogen yang dilepaskan. Oke, sekarang kita lanjut. Eh, jadi bagaimana caranya kita melarutkan aluminium? Jadi cara kita melarutkan aluminium pertama kita bisa menambahkan hidroklorik acid yang konsentrasinya tinggi, ya. Walaupun memang kalau kita lihat di slide sebelumnya eh, hidroklorik acid dengan konsentrasi yang lebih rendah, nah dia akan bisa melarutkan. Tapi kalau misalnya kita mau sepenuhnya melarutkan aluminium, nah kita bisa gunakan concentrated hydrochloric acid. Oke, selesai nih ya. Oke, lanjut. Nah,
Lalu asam yang kedua yang kita mau lihat adalah sulfuric acid. Nah, kalau kita lihat di sini, aluminium ini ketika kita larutkan di dalam asam sulfat yang konsentrasinya tinggi, dia akan melarutkan si aluminium dan aluminium akan berubah menjadi aluminium 3+ dan akan merilis gas sulfur dioksida, gas SO2 ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya di sini berarti HCl dan H2SO4 akan bisa melarutkan aluminium. Ya, HCl dan H2SO4. Oke, selesai ya. Nah, lalu di sini ada kita lihat tetrahidroksoaluminat ya. Nah, tetrahidroksoaluminat ini jika kita reaksikan aluminium dengan alkali hidroksida. Nah, di sini ada catatan HNO3 walaupun dia konsentrasinya tinggi, dia tidak akan bisa melarutkan aluminium. Ya. Nah, tapi kalau kita larutkan si aluminium dengan alkali hidroksida, berarti dengan hidroksida, nah nanti akan terbentuk tetrahidroksoaluminat. Nah, tetrahidroksoaluminat ini kompleks dan dia ada ionnya, artinya apa? Artinya larut. Jadi ada berapa jenis asam yang bisa melarutkan aluminium? Ada berapa jenis tadi? Dua, HCl Mem. sama H2SO4, Mem. Dua jenis ya, HCl dengan H2SO4. Lalu alkali hidroksida juga bisa melarutkan si alumina. Kenapa? Karena akan terbentuk tetrahidroksoaluminat. Ya, tetrahidroksoaluminat. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat aluminium yang tadi yang hidroksoaluminat itu dia tervalen. Nah, tervalen. Jadi ketika dia dalam bentuk larutan, nah dia itu tidak berwarna. Jadi kita sebut sebagai colorless salt with colorless anion, ya. Nah, jadi berarti dia artinya dia larut dan tidak ada warnanya. Nah, lalu kalau misalnya kita punya alumina dalam bentuk halida, dalam bentuk nitrat, dalam bentuk sulfat, tiga-tiga jenis ini dia larut di dalam air, water soluble. Kenapa? Karena kalau misalnya aluminium itu kita gabungkan dengan halida, kita gabungkan dengan nitrat, lalu kita gabungkan dengan sulfat, ya, dia akan mengalami hidrolisis kalau kita campur dengan air. Jadi makanya halida dari aluminium, nitrat dari aluminium, sulfat dari aluminium, kalau kita campur dengan air dia akan larut, ya, makanya disebut di sini water soluble. Nah, alasannya dia water soluble karena ketiga jenis ini, ya, larutan ini dia akan mengalami hidrolisis, ya.
Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita punya aluminium sulfide, nah aluminium sulfide ini biasanya kita harus bentuk dalam bentuk kering ya, dalam bentuk kering. Kenapa? Karena kalau misalnya aluminium sulfide itu terkena air, dia akan terhidrolisis menjadi AlOH 3 kali. Jadi artinya aluminium sulfit ini harus tidak ada airnya. Makanya disebut dry state only, ya. Harus tidak ada airnya. Oke. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, alums. Nah, alums ini kalau kita punya aluminium sulfate ya. Nah, aluminium sulfate itu bisa terbentuk dua jenis garam ya. Kita disebut sebagai dengan sulfate itu dia akan kation dengan monovalen. Nah, ini bentuknya itu dia dalam bentuk kristal ya. Berarti aluminium sulfate itu dia ada ada dalam bentuk padatan ya. Nah, kristalnya itu akan unik. Nah, ini kita sebut sebagai alums ya. Jadi aluminium sulfate dengan sulfate itu ya, kalau dia monovalen kation akan terbentuk kristal yang kita sebut sebagai alum. Nah, ntar coba saya tunjukkan ke kalian apa sih uniknya ya alum itu. Kita cari di Google, ya kan? Biar kalian bisa lihat alums itu seperti apa ya. Image-nya, coba kalian lihat. Inilah dia alum itu. Bentuknya unik kan kristalnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai alum. Alum itu berarti aluminium sulfat dengan monovalen kation. Ya, ini dia alum. Oke. Nah, oke. Nah, ini kita lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi di sini lanjut kita kromium ya. Nah, jadi kita udah belajar iron, kita udah belajar aluminium, nah, lalu kita belajar kromium. Nah, kromium itu warnanya juga putih. Nah, dia disebut sebagai kristalin metal. Nah, lalu ya dia bukan daktil, bukan juga malleable. Nah, jadi dan dia meltnya pada suhu 1765 derajat Celcius. Jadi cukup tinggi ya, titik lelehnya tinggi. Ya, titik leleh dari si kromium ini cukup tinggi. Oke. Nah, lalu kromium ini ya kita pelajari dulu kromium 2. Nah, kromium 2 ini akan larut pada eh, hidroklorik asid ya, asam HCl baik itu yang encer ataupun yang tinggi konsentrasinya. Nah, jadi kalau kita
larutkan akan terbentuk kromium 2 plus dengan eh, H2 yang dirilis. Nah, kalau dia hanya H plus saja di sini, ini menandakan kita melarutkannya pada larutan yang encer. Tapi kalau misalnya udah kita ikutkan HCl seperti ini, lalu ada timbul anion dari klorida pada reaksinya, itu menandakan kita melarutkannya pada HCl yang konsentrasinya cukup tinggi. Ya. Oke, selesai nih? Oke. Oke. Nah, ini kita masuk ke tervalent state. Nah, jadi kalau tervalent state itu eh, misalnya kita punya Cr2 plus ya kan? Kita punya masukkan oksigen, oksigen yang ada di dalam udara, makanya ada juga H plusnya. Nah, lalu dia akan berubah menjadi Cr3 plus atau tervalent. Tervalent state. Nah, jadi Cr3 plus ini kita sebut sebagai tervalent state. Oke, selesai? Belum? Oke, nah, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita punya dilute sulfuric acid, nah dia akan melarutkan kromium tetapi secara lambat. Kenapa? Karena dia akan membentuk hidrogen, ya kan? Nah, tapi sebaliknya kalau kita punya hot concentrated sulfuric acid, dia akan melarutkan si kromium ini dengan cepat. Jadi artinya apa? Bisa kita pakai asam sulfur yang encer, tetapi proses pelarutannya akan lambat. Nah, jadi kalau kita mau melarutkan si kromium dengan cepat, kita harus gunakan sulfuric acid dengan konsentrasi yang cukup tinggi dan panas. Nah, di sini ini reaksinya kita lihat 2Cr tambah 6H2SO4. Dia menjadi 2Cr3 plus. Lalu ada anion dari sulfat dan akan meriliskan gas SO2. Nah, akan meriliskan gas SO2 ya. Oke. Nah, lalu di sini, nah ini namanya pasif kromium. Jadi pasif kromium, jadi kalau kita punya eh, asam nitrat maupun yang encer maupun konsentrasi tinggi, dia tidak akan bereaksi dengan si krom. Ataupun misalnya kita punya eh, asam sulfuric acid yang dingin dan konsentrasi tinggi. Jadi berarti artinya apa? Asam nitrat tidak bereaksi dengan kromium. Aqua regia tidak bereaksi dengan kromium. Jadi yang bereaksi dengan kromium hanya apa tadi? Eh, hanya HCl dan
H2SO4. Tapi H2SO4 pun kalau kita mau dia cepat melarutkan kromium, dia harus yang konsentrasi cukup tinggi ya, konsentrasi tinggi. Kalau konsentrasinya encer, dia akan lama, membutuhkan waktu yang lama untuk melarutkan kromium. Ya. Nah, lalu ini ada beberapa, ada 3 tipe ion kromium, ya. Pertama, kita punya kromium 2 dan kromium 3, ya, berarti kation, ya. Tapi kita juga punya kromate dan dikromate anion. Artinya apa? Artinya si kromium ini bisa dalam bentuk kation, bisa dalam bentuk anion. Nah, si chromate dengan dichromate anion ini oxidation state-nya berarti bilangan oksidasinya bisa sampai +6. Ya, bisa sampai di +6. Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat di sini kromium 2 atau kromos atau ion Cr2+. Nah, ini bisa kita dapatkan dari kromium oxide, ya. Artinya apa di sini? Berarti kromium ini uniknya dia ada bentuk kationnya, ada dia bentuk anionnya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kromium 2 ini biasanya warnanya adalah blue color, larutan blue color. Nah, si kromium 2 ini dia tidak terlalu stabil, ya. Begitu kita ada begitu misalnya dia ada air, mengandung air, dia akan langsung terdekomposisi, hmm, ya, dan akan menghasilkan gas hidrogen gitu ya. Jadi kalau si kromium 2 ini nggak stabil, kenapa? Begitu dia ada air, langsung dia terdekomposisi dan si air itu juga berubah menjadi gas hidrogen, ya. Oke. Nah, lalu di sini eh, kromium 3 ini kalau ada atmosferik oksigen, dia langsung teroksidasi menjadi kromium 3, kromium 2. Kromium 3 teroksidasi menjadi kromium 3. Ya. Nah, jadinya apa? Jadinya artinya kalau kita punya kromium 2, nggak boleh kita store di bench kita gitu ya, di meja kita nggak boleh. Kenapa? Kalau misalnya dia kena oksigen, dia langsung teroksidasi jadi kromium 3. Nah, jadi artinya dia nggak stabil. Makanya tadi kita pelajari bahwa si kromium 2 ini dia tidak stabil gitu ya. Oke. Nah,
Lalu di sini kromium 3 kita sebut sebagai chromic ion. Nah, ini kromium 3 dia stabil. Nah, biasanya kita mengambil si kromium 3 ini dari kromium trioxide atau Cr2O3. Cr2O3 ya. Oke. Nah, si lalu kita masuk ke chromate. Chromate 3. Nah, chromate itu ya kan, dia di dalam larutan berwarna hijau atau ungu, green or violet. Nah, kalau dalam larutan yang hijau, dia itu namanya pentacomonochlorochromate. Nah, ini dia Cr H2O5. Nah, H2O-nya 5 kompleks ini ya. Nah, Cl2 plus. Nah, jadi kompleksnya ini karena kompleksnya mengandung eh, metal kromium, nah dia warnanya jadi warna hijau. Sementara kalau kita punya tetra. Nah, tetra ini, ya kan? Nah, inilah yang berwarna ungu, tetra aqua aqua dichlorochromate, chromate. Nah, jadi di sini yang penta ini berarti H2O-nya yang 5. Kalau tetra ini kan berarti H2O-nya yang 4. Nah, Cl-nya di sini kloronya hanya satu, tapi ini makanya di sini dichloro karena Cl-nya ada 2 ya. Jadi makanya tetra aqua aqua dichlorochromate. Nah, jadi ada maknanya ini semua. Tetranya ini aquanya, di ini adalah dikloridanya ini. Nah, makanya di sini dia penta aqua mono. Mono. Kenapa? Karena si kloronya hanya ada satu. Jadi si klorida ini katanya may be replaced by another monovalent cation. Artinya Cl yang ini bisa juga disubstitusikan dengan kation yang lain. Ya, dengan kation yang lain. Oke, 3 menit lagi ya. Sabar ya. 3 menit lagi kita eh, selesai perkuliahan. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini berarti eh, saya salah ya, yang tetra ini bukan yang ungu ya. Ungu itu eh, dia namanya hexaquochromate 3 ion. Jadi itu yang kita sebut sebagai larutan kromat yang berwarna ungu. Nah, lalu di sini chromite 3 sulfide ini juga dia harus dalam bentuk padatan yang tidak berair. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ada air aja sedikit, dia akan langsung mengalami hidrolisis membentuk kromium 3 oksida, eh, membentuk kromium 3 oksida hidrogen sulfide. Ya, jadi artinya memang berarti kromium sulfit ini sama dengan aluminium sulfit, dia harus dalam bentuk yang dry, ya, dry. Oke. Oke. Nah, jadi berarti di sini yang violet namanya hexaaquochromate. Sementara yang green itu adalah monochlorochromate atau bisa juga tetra aqua dichlorochromate ya, dichlorochromate. Oke. Nah, sekarang kita lihat anion kromium. Nah, tadi kan kita baru berbicara eh,
kationnya ya, Cr2+ dengan Cr3+. Nah, anionnya itu adalah CrO4 2 negatif. Nah, atau kita sebut sebagai chromate atau juga bisa Cr2O7 2 negatif atau dichromate. Nah, si anion kromium ini kita sebut sebagai heksavalen. Kenapa heksavalen? Karena bilangan oksidasinya adalah +6. Nah, kalau kalian lihat di sini kan X, X sama dengan 8 dikurang 2. Nah, jadi +6. Di sini kalau kita buat 2X sama dengan 14 ya dikurang 2. Nah, 14 dikurang 2, 12. 12 bagi 2 +6. Jadi dua-dua ini dia +6 bilangan oksidanya. Nah, si kromet ini mau kromet ataupun dichromate ini bisa kita buat dari CrO3, chromium trioxide. Ya, chromium trioxide. Ya, chromium trioxide. Oke. Nah, jadi si chromate ions ini warnanya kuning, dichromates warnanya orange ya. Nah, si chromate dengan dichromate ini dia bisa mengalami reaksi reversible. Jadi kalau kita tambah H+, tambah asam pada chromate, dia bisa berubah menjadi dichromate. Nah, berarti kalau dichromate ini kita tambah air, dia bisa berubah menjadi chromate. Nah, karena reaksinya reversible ya. Nah, jadi si dichromate dengan chromate ini eh, reaksinya reversible. Tergantung kondisinya. Berarti kalau kondisi asam, dia akan berubah menjadi dichromate. Tapi kalau kita kurangi asamnya, dia bisa langsung berubah menjadi chromate. Nah, jadi dia reaksinya reversible, makanya di sini ada reaksi kanan ke kiri. Ya. Oke, kalian pun udah mau berburu takjil, ya kan? Bener nggak? Mau berburu takjil kan? Nah, jadi kita akhiri perkuliahan kita. Udah, ya mungkin yang puasa udah, aduh lama kali lah Ibu Elfrida ini ngomong di Zoom ini ya. Nah, jadi saya minta maaf ya karena saya tadi ada kegiatan, jadi saya harus lagi pindahkan jam kuliah. Saya terima kasih karena kalian sudah berpengertian ke saya ya. Jadi kita akhiri perkuliahan kita. Selamat berburu takjil ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Oh, minggu depan kita ganti lagi ya. Karena minggu depan merah ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya jangan ada kuliah kita yang ter ter apa namanya tidak terganti. Jadi kalau bisa kita ganti hari apa? Hari Senin, Senin sore saya bisa. Kalau kalian bisa nggak Senin sore? Zoom kita ya, bisa ya? Nah, ingatkan saya mungkin eh, jam-jam 4 juga ya, jam-jam 4 aja. Bisa ya? Emi, kamu ingatkan saya ya, Emi? Baik, Mem. Oke, ya udah, sampai jumpa. Bye.